Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fauzi, selamat siang Pak Nur. Selamat siang. J. Ya, Bapak-bapak, ya karena Bapak-bapak ya. Bapak-bapak, izinkan saya di kegiatan siang hari ini untuk menjadi supervisor begitu ya untuk praktik kegiatan coaching yang di siang hari ini coachnya akan diperankan oleh Pak Fauzi dan coachnya akan diperankan oleh Pak Nur Rahmat. Pak Fauzi sebagai coach yang siang hari ini akan praktik ya Pak Fauzi ya. Iya Bu. Pak Fauzi sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, penuh semangat. Iya, Pak Fauzi, ini kan terkait 3 kompetensi coaching begitu ya. Kompetensi inti coaching kan ada 3. Ada presence atau hadir penuh, mendengarkan aktif, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi inti tadi, Bapak, bagian mana yang ingin Bapak kembangkan untuk siang hari ini, Pak? Ya, begini Bu Dian, selaku supervisor, saya coba selama ini berdasarkan pengalaman dari ketiga kompetensi pengembangan, dari presensi, kemudian mendengarkan aktif, saya ingin mengembangkan terkait dengan mengajukan kepada coach dengan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Jadi itu yang akan saya tekankan di sini. Baik, berarti terkait membuat pertanyaan berbobot ya Pak yang ingin dikembangkan. Baik, saya catat ya Pak. Nah, kira-kira bagian mana ini Pak yang nanti harus saya amati dari praktik Pak Fauzi? Iya, jadi nanti coba dilihat ya Bu ya. Saya mencoba nanti pada saat pengajuan pertanyaan berbobot, nanti dengan menggunakan dengan rasa, akronim rasa, yaitu receive, appreciate, ask, dan apresiasi, kemudian semangat dan aks ya, seperti itu. Artinya begini, kadang saya terlupakan saking seriusnya mendengarkan coach, saya pengen mencoba ketika pada saat menerima, yaitu receive ya, saya ingin benar-benar memperhatikan kata kuncinya apa. Ambil dari situ, benar-benar nanti saya kembalikan ke coach. Kemudian kenapa mendengarkan rasa, yang berikutnya saya ingin agar gestur saya itu juga ikut hadir, tidak hanya secara lisan, tetapi ada kontak yang bisa memberikan ketenangan, kemitraan yang penuh respon saya dengan mungkin angguk-anggukan, mungkin ada kata gitu ya, oh iya, dan sebagainya. Nah ini tolong nanti diamati ya Bu, nanti apresiasi seperti itu akan muncul enggak pada saat memberikan coaching pada coachingnya. Kemudian saya juga akan coba nanti pada saat merangkum kata-katanya itu dengan kata kunci tadi, saya mendapatkan informasi yang utuh didapatkan dari sebelumnya. Kemudian saya akan konfirmasi, dan saya juga terakhir akan coba di pendengaran rasa itu, saya pengen nanti di akhir itu ketika menanyakan, setelah ada pernyataan dan jawaban dari coach, saya akan coba nanti dilihat ya Bu, minta tolong untuk menghindari kata-kata yang tertutup pertanyaannya, seperti mengapa gitu, atau apakah, ataukah sudahkah gitu ya. Tapi nanti saya akan menggunakan kalimat terbuka, kata-kata terbuka, seperti apa, kemudian bagaimana, seberapa, kapan, dengan siapa, atau di mana, seperti itu ya Bu. Nanti mudah-mudahan catatan dari Ibu selaku supervisor membantu saya, seperti itu. Baik Pak, ini sudah saya catat Pak, kira-kira yang mau saya amati nanti di bagian mana, biar saya bisa mencatat sesuai yang dibutuhkan Pak Fauzi ya. Nah, kalau dari penilaian Pak Fauzi sendiri nih untuk saat ini, kira-kira terhadap hal-hal yang ingin dikembangkan tadi ya Pak, Pak Fauzi itu kalau skala 1 sampai 10 itu sebenarnya sudah di titik mana sih Pak kalau dalam mengimplementasikan rasa ini tadi Pak? Saya merasa pada grade rendah sekali juga tidak, tinggi sekali juga tidak. Jadi coba mengasumsikan diri saya, kalau boleh saya menilai diri saya sendiri,
baru di angka 6,5 ya. Saya bawa setengahnya karena transisi ada setengahnya ya Pak. Setengah ini saya bawa karena penilaian diri saya kadang bagus, kadang belum sesuai. Sehingga saya masih di 6,5. Kalau 7 saya kira cukup, masih jauh. Kalau 6 saya juga nggak jelek-jelek amat ya. Sehingga 6,5. Sehingga nanti harapan saya akan tingkatkan di ya 8,5 sampai 9. Gitu. Baik. Oke, Pak Fauzi. Nah, harapan Pak Fauzi ini nanti dari observasi yang akan saya lakukan kira-kira apa, Pak? Harapan saya nanti tadi yang saya sampaikan, karena ini bersifat natural, alamiah, ya kan, tidak bisa disetting, apalagi nanti coach kan mengalir saja menyampaikan masalahnya. Tadi pendengaran teknik rasa tadi, tolong nanti minta bantuan Bu Dian selaku supervisor agar benar-benar saya bisa menjalankan tadi seperti mengambil kata kunci, ada gestur, gerak-gerak tubuh, ada respons yang mendekatkan kepada coach, hindari kata-kata yang tadi mengapa, pertanyaan tertutup, mudah-mudahan saya bisa menjalankan itulah. Kemudian juga menggabungkan, tidak membalikkan lagi berulang-ulang yang nanti membuat jawaban coach itu berulang-ulang lagi. Mudah-mudahan seperti itu aja. Baik, Pak Fauzi, terima kasih sudah menjelaskan apa yang menjadi harapan Bapak. Jadi di sini saya juga bisa mencatatnya ya Pak. Sebelumnya nanti saya mohon maaf jika mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan hasil observasi. Tapi di sini saya mencoba untuk menjadi observer, supervisor yang menyampaikan sesuatu berdasarkan data dari apa yang Pak Fauzi nanti praktikkan. Jadi nanti ketika Pak Fauzi praktik bersama Pak Nur Rahmat sebagai coach, saya akan memperhatikan 3 kompetensi inti dalam coaching, tapi lebih fokus di bagian pertanyaan berbobot, khususnya dalam tadi rasa ya Pak, bagaimana Bapak mengapresiasi, termasuk gestur, kontak, bagaimana kehadiran penuhnya. Begitu ya Pak? Baik, untuk ya, berarti Pak Fauzi sudah siap untuk melaksanakannya Pak? Kemarin sih sudah janjian ya, tadi pukul berapa ya, sekitar 13-an lah. Tadi bilang gitu. minta waktu, kalau senggang, saya ini udah senggang kayaknya dengan Ibu ya. Nanti iya, monggo. Barangkali nanti Pak Nur udah nunggu di situ, monggo. Iya, saya siap melihat. Kayaknya Pak Nur juga sudah siap. Monggo Pak Fauzi. Ya. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Udah siang nih? Iya Pak, ini Pak. Ya, kemarin menghubungi saya, katanya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Barangkali apa yang bisa saya bantu Pak? Monggo disampaikan aja. Baik, terima kasih Pak Fauzi ya sudah meluangkan waktunya setelah kemarin saya menghubungi Pak Fauzi. Gini Pak, ini kan kebetulan siswa saya ini kan sudah ini untuk melatih rasa mereka, saya ingin lebih melejitkan kemampuan siswa saya Pak Fauzi kaitannya dengan ini loh, sastra Pak Fauzi. Jadi kemarin setelah saya melakukan beberapa kali penilaian terkait dengan bahasa Indonesia utama terkait mengapresiasi sastra itu, anak-anak itu masih gimana Pak Fauzi? Kurang baik hasilnya Pak. Bahkan disuruh baca puisinya sendiri aja tidak berani Pak Fauzi. Mengapresiasi sastra Pak? Iya Pak Fauzi. Bagaimana yang dilakukan Pak Nur sebelumnya terkait dengan mengapresiasi sastra yang dimaksud seperti apa? Jadi gini, anak-anak itu membuat puisi mereka sendiri. Puisi. Terus, ya puisi sendiri Pak Fauzi. Karena kan puisi menurut saya itu kan yang paling mudah dibuat buat anak-anak. Artinya kalau udah tulisan seperti mendayu-dayu itu kan udah kayak puisi Pak. Nah anak itu sudah membuat seperti itu. Namun dalam mengapresiasi karya milik temannya, katakanlah mereka disuruh maju membaca puisi untuk membacakan puisi sendirinya itu Pak belum berani, malu katanya Pak. Baik Pak, apa yang membuat malu Pak menurut anak-anak
sepengetahuan Pak Nur? Yang membuat malu anak-anak itu karena mereka tidak percaya diri, Pak Fauzi. Tidak percaya diri atas hasil puisinya yang dia buat. Katanya ada puisinya, oh ini puisinya kurang baik. Oh puisinya tidak seperti puisi teman saya, Pak. Saya kan belum pernah juara. Masa saya disuruh membaca puisi seperti itu, Pak Fauzi. Kemudian ada juga, Pak maaf saya tidak berani karena puisiku terlalu pendek gitu loh Pak. Gitu ya. Gitu. Seberapa besar Pak ketidakpercayaan diri anak-anak itu untuk tampil depan? Kalau kemarin sih sudah saya coba yang kedua kalinya Pak ya, sudah saya coba kedua kalinya saat mereka saya minta untuk membacakan hasil puisinya itu dari beberapa siswa itu masih banyak, artinya kurang lebih masih 75% anak lah Pak yang belum berani. Ya karena tadi itu diantaranya ada yang sudah ikut lomba itu loh Pak. Lomba kan mereka katanya dalam bahasanya keder. Oh dia udah sering lomba, kalau aku majunya takut dipoyoi lah dalam bahasanya Pak gitu. Baik Pak Nur, itu kapan ya Pak kejadiannya? Maksudnya pada saat kapan, di mana maksudnya ketika panjenengan melakukan kegiatan praktek di depan puisi, kemudian apakah sudah lampau atau baru-baru kemarin, Pak? Saat pembelajaran, Pak. Karena kan kepingin saya kan kalau mereka sudah berada di kelas, sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat, itu mereka akan menampilkan di pembiasaan pagi setiap hari Kamis, Pak. Setiap hari Kamis kan di tempat kami kebetulan ada pembiasaan pagi nih, jadi untuk menampilkan kemampuan mereka. Nanti takutnya yang masuk cuma itu saja. Makanya kan saya buat sejenis katakanlah jadwal biar anak-anak bisa tampil semua, tidak hanya yang pernah maju itu terus saja itu Pak. Oh ada pembiasaan ya Pak, terjadwal. Nah itu ceritanya bagaimana Pak? Sudah berapa besar efektifnya? Pembelajaran yang saya lakukan pembiasaannya yang saya lakukan sudah dilakukan sejak semester yang lalu Pak. Kemarin kan dengan adanya kepala sekolah baru itu membuat gebrakan ada pembiasaan setiap hari Senin akan upacara, setiap hari Selasa terkait dengan nasionalisme, setiap hari Rabu dengan kesehatan jasmani rohani, hari Kamis itu religi, hari Kamis literasi dengan membaca puisi khususnya karena memang ada lomba kaitan dengan lomba FTPI, lomba FLS 2N dan lain-lainnya Pak. Jadi mereka kan kelas 5 nih Pak ya. Kelas 5 kan memang sering lomba-lomba ya. Mereka kebetulan kelas 5 juga yang paling banyak siswanya gitu Pak. Iya. Luar biasa ya Pak penjelasan Bapak sampai dengan pembiasaan, terprogram dan sebagainya. Kembali ke ketidakpercayaan diri tadi Pak. Seberapa besar atau bagaimana yang sudah dilakukan Bapak terkait dengan kepercayaan diri anak-anak yang tidak signifikan? Baik Pak Fauzi, sebenarnya sih Pak, saya sudah melaksanakan beberapa giat Pak. Jadi saya sudah melaksanakan beberapa giat kepada anak-anak. Mereka tuh di rumah saya suruh saat latihan membaca, saya suruh mengaca, melihat performanya sendiri itu bagaimana, berkaca di depan kaca cermin dulu Pak, sambil baca puisi di depan cermin, atau ada juga karena nggak punya cermin, suruh rekam. Jadi mereka lebih percaya diri. Kemudian ada pula yang saya juga sudah menghubungi orang tua Pak, untuk bisa membantu di rumah. Saya juga sudah berusaha memanggil Dewan Kesenian Pak, bahkan Dewan Kesenian sudah saya panggil ke sini untuk apa? Untuk lebih memberikan inspirasi ke siswa, namun masih ada yang belum keberanian itu belum tumbuh maksimal dulu Pak. Oh begitu ya. Sebenarnya tadi lihat ya disampaikan Bapak itu sudah ada treatment ya Pak. Sudah ada usaha-usaha terkait dengan dikaca, coba menyampaikan sendiri, kemudian ada rekaman kalau kamu malu misalnya. Bahkan mengundang guru seni ya Pak. Itu udah luar biasa. Nah, tapi dari Dewan Kesenian saya undang Pak Fauzi. Tapi masih ada beberapa anak. Nah, terkait dengan hal semacam itu, seberapa efektifkah, misalnya ya,
Saya akan mencoba seberapa terkait dengan gambaran Bapak untuk bisa menggantikan ataupun lebih efektif anak-anak mana yang tadi belum tersentuh presentasi kepercayaan dirinya, seberapa efektif kan dengan melibatkan semua itu, Pak? Kalau menurut saya sih sudah efektif, Pak. Artinya gini, sudah efektif karena itu memang tahapan dasar, Pak, ya, menurut saya, Pak, ya. Jadi sudah efektif. Namun atau gini, Pak, ya, mungkin saya belum pernah membuat refleksi ya, atau penilaian diri kepada anak-anak itu ya. Oh, jadi gitu ya, Pak. Belum pernah saya minta untuk membuat penilaian diri, mengapa saya nggak berani, mungkin itu, Pak, ya. Oh iya, coba nggak ada masalah kok, Pak. Itu ketika sudah yang lain dilakukan, tadi Bapak menyampaikan reflektif ya, Pak. Nah, nanti reflektifnya dalam bentuk apa, Pak? Kalau boleh tahu nanti. Refleksinya itu nanti tadi, kalau selama ini kan saya katakanlah gini, menugasi anak untuk merekam bagi yang tidak punya kaca. Rekamnya kan dikirim ke saya, Pak. Yang nilai kan saya, Pak. Oh, ini rekamnya kamu kurang ini. Tapi saya belum pernah ini membuat tentang evaluasi diri tadi, siswa menilai siswa diri sendiri itu yang belum terlakukan itu saya. Iya, Pak. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan luar biasa, ini ada namanya evaluasi diri, penilaian antar teman ya, Pak. Mungkin kalau sama teman itu ya nggak ada apa namanya canggung gitu ya. Ya kita coba positive thinking aja. Bapak udah ada alternatif tuh tadi menyampaikan menemukan sendiri penilaian antar teman itu belum disampaikan. Semuanya efektif ya, tadi saya lihat ada treatmentnya. Nah yang ini bagian anak yang masih tertinggal jauh ada penilaian diri. Nah ini kira-kira kalau misalnya diterapkan, Pak, rencananya kapan, Pak? Rencananya akan saya lakukan besok, Pak. Ini kan juga mendekati untuk menjaring menjaring siswa di lomba tahun depan. Jadi katakanlah lombanya di bulan Februari, kita sudah persiapan sejak sekarang sehingga anak-anak lebih punya kekuatan mental untuk minimal berani tampil, berani menyampaikan hasil apa yang sudah dipelajarinya itu, Pak Fauzi. Insya Allah minggu depan. Luar biasa. Besok ya, Pak, ada sesuatu kesulitan misalnya atau melibatkan siapa ataupun ada hambatan tantangan apa nanti, Pak, yang perlu disikapi misalnya? Ada sih tantangannya, jadi tidak semua anak memiliki HP, Pak. Jadi tidak semua anak memiliki HP, tapi saya sudah berusaha kalau yang nggak memiliki HP kan bisa menyampaikan secara langsung kepada saya, Pak, ya. Jadi itu gitu ya. Kemudian rencananya saya akan menggandeng orang tua lagi, Pak. Jadi di rumah orang tua pengawasi, tapi yang menilai anak itu sendiri. Tapi dia melatih mereka bertanggung jawab, jujur, seperti itu, Pak Fauzi. Keren loh, Pak. Itu sudah semuanya yang disiapkan, Pak Nur, itu keren banget maksud saya. Artinya jadi banyak mewakili, Pak. Iya, artinya begini ya. Yang panjenengan sampaikan secara umum ya. Tapi hal-hal khusus sampai eksplisit udah panjenengan siapkan semua. Saya hanya bisa menyampaikan mudah-mudahan sukses ya, Pak. Berhasil karena bagaimanapun ini harus dicobakan, Pak. Saya mendukung, Pak. Tadi Pak Nur sudah menemukan solusi terkait dengan permasalahan tadi dan harapannya ada kesinambungan ya, Pak. Support yang lain dari lingkungan ataupun masyarakat ataupun sekolah bagaimana? Support yang lain ada, Pak. Saya sudah bersama dengan guru kelas 4, bersama dengan guru kelas 6, kelas 4 untuk lebih mencari bibit yang awal lagi dan kelas 6 untuk lebih menindaklanjuti anak yang sudah bisa di tahun lalu dan memberikan mentoring juga kepada adik-adik kelasnya. Saya juga sudah komunikasi dengan kepala sekolah, Pak, ya, sudah komunikasi dengan kepala sekolah akan melaksanakan program ini secara berkelanjutan itu. Iya, bagus loh, Pak. Saya apresiasi, Pak. Nanti apa ya, ketika ini menjadi role model yang bagus bisa diterapkan di kelas Bapak, kan nggak bisa juga dicontoh oleh kelas yang lain loh, Pak. Nah ini saya mendukung, Pak. Sukses ya, Pak Nur. Saya sangat apresiasi, luar biasa pertemuan ini juga menjadi refleksi bagi saya juga. Ternyata dari perbincangan kita ini, Pak Nur bisa menyikapi
bahkan memberikan treatment solusi yang lebih spesifik. Ada lagi Pak Nur yang ingin disampaikan pertemuan hari ini? Terima kasih Pak. Jadi terima kasih tadi ya Pak ya, luar biasa sekali Pak Fauzi sudah memberikan penguatan kepada saya nggih. Penguatan kepada saya terkait hal yang sudah saya lakukan, dan saya terima kasih Pak sudah dibantu untuk mengeluarkan sama-sama Pak saya. Karena memang tadi saya sempat buntu sekali Pak, kira-kira apa yang akan saya lakukan. Ternyata saya harus melakukan refleksi untuk anak-anak itu sendiri. Anak-anak penilaian diri juga itu sangat penting menurut saya, karena memang itu yang belum pernah saya lakukan Pak Fauzi, sehingga anak-anak itu bisa lebih optimal dan mampu mengapresiasi sastra dirinya dan sastra teman-temannya, dan semakin terkenal juga Pak ya mungkin ya. Ya Pak Nur, cukup Pak atau ada lagi? Kalau misalnya dicukupkan nanti kita sambung lagi ya Pak. Ini ya Pak. Kayaknya masing-masing masih ada tugas di kelas deh ya. Oke Pak Nur, cukup? Iya Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih izin Pak Nur. Kembali ke kelas Pak Fauzi. Iya monggo Pak, santai aja. Oke, makasih Pak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maturun Pak Fauzi nggih. Sama-sama. Sudah selesai ya Pak. Oh iya, Bu Dian tadi udah curhatannya Pak Nur tadi masalah percaya diri anak pada saat mau tampil di kelas seperti itu, katanya ada tidak percaya diri. Betul. Luar biasa sekali ya. Bapak-bapak bahasnya sastra begitu. Iya. Jadi teringat yang di rumah, anak saya sastra Pak namanya Pak. Oh gitu, pas sekali. Iya, baik Pak Fauzi. Dari yang sudah Bapak praktekkan tadi Pak, kira-kira gimana Pak performa Bapak terkait kompetensi yang tadi ingin ditingkatkan begitu? Ya, hasil tadi menurut penilaian diri saya pada saat melakukan coaching, saya coba dengan kesadaran penuh berpikir aktif, mendengarkan aktif yang disampaikan Pak Nur, dan yang terakhir itu saya mencoba mengambil kata kunci setiap pernyataan dari Pak Nur. Kemudian saya juga memancing dengan bagaimana saya tidak berusaha memunculkan kalimat tertutup, ya. Kemudian saya coba sematkan juga untuk kemitraan dengan Pak Nur agar terjalin chemistry. Saya coba gunakan gestur, mengangguk, dan sebagainya. Nah ini menurut saya ya, tapi kan saya di dalam ini yang lakukan. Nggak tahu kalau dari penilaian Bu Dian selaku supervisor yang di luar seperti itu. Saya kira itu iya, sudah melakukan. Bapak sudah merasa itu ya bisa menilai kalau Bapak sudah bisa mempraktekkan tadi ya hadir penuh, kemudian bisa gestur, bisa gitu ya Pak ya. Ya, hemnya tadi lumayan itu Pak. Kalau saya lihat cukup banyak. Jadi kayak kita responnya itu kelihatan gitu di situ. Baik Pak, boleh nggak Pak saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak? Silakan Bu Dian, dengan senang hati, nggak apa-apa. Monggo. Ya, mungkin saya mau ada sedikit yang saya perlihatkan ke Pak Fauzi ya Pak, sebentar. Ya. Baik Pak, yang ingin saya perlihatkan sudah kelihatan belum Pak di panjenengan Pak? Iya, sudah. Iya Pak. Jadi kalau saya lihat ya Pak, berdasarkan rubrik ini ya Pak, dari keterampilan Bapak mendengarkan aktif, bagaimana cara Bapak menyampaikan pertanyaan berbobot, bagaimana Bapak memberdayakan kunci, menurut saya sudah ada di kolom yang terakhir semua Pak. Ya, ini saya bebas judgement apa ya Pak ya di sini ya Pak ya, karena di sini saya melihat cara Bapak untuk hadir penuh dan merespon Pak Nur Rahmat ketika tadi curhat masalah siswanya itu benar-benar mengalir dan natural begitu Pak. Kemudian saya juga melihat tidak ada pertanyaan tertutup yang Bapak sampaikan di sini, semuanya pertanyaan terbuka yang membuat mendorong Pak Nur Rahmat itu untuk mencari jalan sendiri atas masalah yang dihadapi. Jadi kayak mencari solusinya sendiri, mencari ide-ide sendiri, tapi dibantu pertanyaan-pertanyaan dari Pak Fauzi. Nah, menurut saya di sini
dari 3 kompetensi ini sudah sangat bagus, Pak. Nah, sekarang menuki ke kompetensi utama ya, Pak, yang Bapak ingin tampilkan tadi. Kalau pertama terkait apresiasi ya, Pak, yang saya catat di sini apresiasi. Bapak tadi baik secara verbal maupun non-verbal menurut saya sudah sangat bagus dalam memberikan apresiasi begitu. Kayak verbalnya tadi ya, wah keren banget itu Pak, wah itu sudah luar biasa sekali. Nah, itu kata-kata yang saya sempat dengar tadi. Kemudian cara Bapak tersenyum, wah ini sampai cara Bapak tersenyum ya, ketika mendengarkan jawaban Pak Nur itu kayak gini, kita diajak berbicara, kemudian orang lain merespon kita, itu kan seneng ya Pak. Itu jadi kita si coach di sini merasa nyaman untuk bercerita banyak, dan ini menurut saya juga bagian dari kontak yang berhasil begitu Pak Fauzi berikan ke Pak Nur Rahmat. Pasti akan sangat berbeda jika kita sebagai coach kayak garang atau terlihat kaku ya. Kalau tadi enggak, saya lihat tidak ada kaku gitu, meskipun Bapak dan Bapak gitu, tapi tidak kaku Pak, santai gitu ya, santai. Jadi kehadiran penuhnya juga sudah oke, Bapak juga terlihat tenang begitu, tidak gerusa-gerusu, terlihat sangat tenang tampilannya. Terus yang tidak terlupa Bapak selalu mengkonfirmasi ya, tadi selalu mengkonfirmasi yang menjadi jawaban dari si coach begitu, kayak konfirmasi balik kayak untuk menekankan. Jadi bukan mengulang pertanyaan tidak, tapi menekankan lagi. Jadi ada konfirmasi. Itu sudah bagus Pak di sini. Jadi kalau di catatan saya nih keterampilan ini ya membuat pertanyaan berbobot sih sudah oke Pak. Dan benar-benar sesuai dengan singkatannya, rasa gitu ya, rasanya main di sini Pak. Nah, kalau saya amati ya dari yang Pak Fauzi lakukan tadi itu sudah lebih lah dari standar yang awalnya Pak Fauzi harapkan begitu. Jadi sudah kelihatan banget. Kalau menurut Pak Fauzi sendiri, kira-kira dari catatan saya ada yang mau dikonfirmasi nggak Pak? Mungkin ada saya yang tidak tepat mencatatnya begitu. Silakan Pak, monggo. Terima kasih Bu Dian. Wow, satu kata yaitu amazing. Amazing. Luar biasa. Saya jauh di ekspektasi itu, tapi luar biasa. Saya apresiasi. Mungkin nilainya berapa ya Bu? Kalau bisa dinilai 8,5 kah? Apa 9? Kalau Bapak tadi kan 6,5 ya. Kalau saya 9 Pak. Oh, terima kasih. Ya. Jadi nanti ini menjadi refleksi saya, bukan puas diri, tapi akan lebih meningkatkan lagi terkait dengan praktek coaching yang lain. Terima kasih Bu Dian. Iya, tapi begini ya Pak ya, kalau saya melihat sih Pak dari yang sudah saya catat di sini, yang sudah saya amati dari Pak Fauzi, saya melihat itu masih ada hal-hal yang sebenarnya bisa Bapak kembangkan lagi ya. Kayak misalnya terkait ini Pak, kita gestur ya Pak ya, misalnya gestur begitu. Misalnya tadi saya melihat Bapak Bapak memberikan kontak itu ya. Memang kalau di coaching ini kan kita lebih banyak kontaknya yang non-verbal ya Pak ya. Karena kalau kita kebanyakan verbal nanti jadinya coachnya yang banyak bicara bukan coachingnya. Nah ini bisa kita kembangkan lagi Pak, terutama ketika nanti yang kita coaching misalnya anak-anak begitu ya, mungkin cara kita memberikan respon juga lebih hangat begitu ya, karena kan memang beda ya Pak, misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak begitu tetap beda, tetapi di sini baik itu guru laki-laki maupun guru perempuan ketika sudah menciptakan suatu kenyamanan, saya kira kok sama, tetap bisa memberikan kenyamanan ke peserta didik. Baik, kira-kira Pak, ada bayangan nggak Bapak untuk meningkatkan lagi performa di kompetensi ini Pak?
Ya, jadi tidak sebatas dengan Pak Nur selaku coachingnya. Nanti saya akan mengembangkan lagi di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan praktek coaching misalnya dengan guru terkait dengan supervisi akademik yang menjadi makanan sehari-harian dari tugas kita di sekolahan, dan juga menggabungkan ketiga kompetensi itu biar tidak parsial, terpisah-pisah, tapi menjadi satu keutuhan dari presensi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sekaligus mengajukan pertanyaan berbobot, itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ini kan saya fokus di mengajukan pertanyaan berbobot nih, nah nanti saya semuanya, maksudnya benar-benar tidak ada sekat, semuanya mengalir, tiga kompetensi itu berjalan berkesinambungan. Itu Bu, kedepannya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Fauzi. Pak Fauzi, saya izin mencatat di itu ya Pak, di form supervisi akademik ya Pak ya. Oh, silakan Ibu. Jadi semoga yang menjadi catatan ini nantinya bisa bermanfaat tidak hanya untuk Pak Fauzi, tapi juga untuk saya dan juga untuk teman-teman yang lain. Jadi terima kasih Pak Fauzi, terima kasih Pak Nur Rahman. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, Pak Fauzi. Saya izin stop ya. Iya.